Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Ira Dartina. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal mini saya yang berjudul Strategi Komunikasi Majelis Taklim Al-Mubtadi dalam meningkatkan kompetensi program tahfizul Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan penyempurna kitab suci lainnya. Sehingga salah satu cara untuk menjaga yaitu dengan menghafal dan mengamalkan Al-Quran setiap hari. Anugerah terindah yang Allah berikan kepada hambanya yaitu dengan banyaknya para penghafal dan penafsir serta pemerhati Al-Quran. Menjadi seorang penghafal Al-Quran merupakan impian bagi setiap umat Islam di seluruh dunia, karena orang yang menghafal Al-Quran merupakan orang yang terpilih untuk menjaga keaslian Al-Quran. Selain itu, menghafal Al-Quran merupakan pekerjaan yang mulia yang menjanjikan kedudukan yang terhormat baik di dunia maupun di akhirat. Pada era modern ini terdapat banyak orang yang berkeinginan untuk menghafal Al-Quran namun takut untuk menghafalnya, alasannya tidak bisa menjaga, cepat menghilang hafalannya. Bahkan banyak para penghafal Al-Quran yang merasa aktivitas menghafal Al-Quran ini sangatlah membosankan. Padahal ini bisa menjadi bencana bagi para hafiz dan hafizah, karena Al-Quran bisa menjadi laknat dan bisa juga menjadi penolong bagi para penghafalnya. Dalam hal ini, untuk meningkatkan kompetensi tahfizul Quran, Ustadz dan Ustazati di Majelis Taklim Al-Mubtadi harus mempunyai strategi komunikasi yang efektif agar santri memiliki semangat dalam mencapai prestasinya. Sebuah strategi yang dilakukan bisa berupa pemberian metode menghafal yang baik, motivasi, beasiswa, pujian, dan pemberian angka dengan menggunakan pendekatan persuasif. Pendekatan ini merupakan suatu cara atau strategi untuk mengajak atau membujuk para santri untuk terus semangat dalam menghafal Al-Quran. Hal ini disebabkan karena potensi dalam meraih sebuah prestasi di Majelis Taklim Al-Mubtadi sangatlah minim. Strategi bisa dikatakan berhasil apabila tujuan pembelajarannya yang diharapkan bisa tercapai. Salah satu seperti dalam menghafal Al-Quran dan komunikasi yang baik dan bagus, agar berpengaruh terhadap kualitas hafalan para santri. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa semangat dari para santri untuk meningkatkan potensi dalam menghafal Al-Quran masihlah dalam kategori kurang dalam segi semangat maupun mengikuti ajang sebuah kompetensi. Nah, berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul Strategi Komunikasi Majelis Taklim Al-Mubtadi dalam meningkatkan kompetensi program tahfizul Quran. Yang kedua itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti dapat memfokuskan penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu bagaimana perencanaan komunikasi Majelis Taklim Al-Mubtadi dalam meningkatkan kompetensi program tahfizul Quran. Yang kedua, bagaimana manajemen strategi Majelis Taklim Al-Mubtadi dalam meningkatkan kompetensi program tahfizul Quran. Nah, yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui perencanaan komunikasi Majelis Al-Mubtadi dalam meningkatkan kompetensi program tahfizul Quran. Yang kedua, untuk mengetahui manajemen strategi yang digunakan Majelis Taklim Al-Mubtadi dalam meningkatkan kompetensi program tahfizul Quran. Yang keempat itu ada kerangka teori. Kerangka teori ini terbagi menjadi 3 fokus. Yang pertama yaitu definisi strategi, yang kedua definisi tentang komunikasi, yang ketiga definisi tahfizul Quran. Yang pertama yaitu definisi dari strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia, yang diartikan sebagai the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Sedangkan menurut Stephen Marus, seperti yang dikutip Sukristono tahun 1995, strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan satu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Strategi ini pula merupakan langkah yang tersusun secara terencana dengan menggunakan teknik dan metode tertentu. Strategi dalam meningkatkan kompetensi tahfizul Quran merupakan langkah-langkah tersusun secara sistematis dan terencana dengan menggunakan teknik dan metode dalam proses pembelajaran Al-Quran untuk mencapai suatu tujuan. Konsep strategi mencakup komponen perencanaan dan pengambilan keputusan.
Yang kedua itu ada definisi dari komunikasi. Komunikasi menurut beberapa ahli diantaranya adalah menurut Everrones dalam buku Hafid Canggara mengartikan komunikasi didefinisikan sebagai proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk merubah tingkah laku para komunikator. Dan dalam berkomunikasi kita juga harus mempunyai cara untuk menyampaikan sebuah pemikiran atau perasaan dari komunikan ke komunikator dalam situasi tertentu dengan menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang hingga ada efek tertentu. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa untuk menyampaikan pesan harus menggunakan strategi tertentu untuk mengubah sikap seseorang. Untuk mencapai pendekatan tersebut, penulis menggunakan teori yaitu teori komunikasi persuasif. Teori komunikasi persuasif ini merupakan suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengubah sikap, perilaku, dan kepercayaan seseorang hingga mau bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikan yang sifatnya membujuk orang lain dengan cara atau strategi yang halus sehingga orang tersebut mau melakukan sesuatu yang diinginkan oleh komunikan. Yang ketiga itu ada tahfizul Quran. Definisi dari tahfizul Quran terdiri dari dua kata suku, yaitu tahfiz dan Al-Quran, yang mana keduanya mempunyai arti yang berbeda. Yang pertama tahfiz, yang berarti menghafal dari kata dasar hafal dari bahasa Arab hafidha, yahfadhu, hifdan, yaitu lawan dari kata lupa, yaitu selalu ingat dan sedikit lupa. Sedangkan Al-Quran menurut istilah merupakan kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir tanpa keraguan. Yang terakhir itu ada metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu lokasi penelitian, yang kedua itu metode penelitian. Lokasi penelitian ditujukan di Majelis Talim Al-Mubtadi, Jalan Yusuf Darso, Lorong Damai, RT 51 RW 10, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Yang kedua itu ada metode penelitian. Penulis menggunakan metode deskriptif supaya penelitian ini dapat menggambarkan secara menyeluruh mengenai strategi Majelis Taklim Al-Mubtadi dalam meningkatkan kompetisi program tahfizul Quran. Metode deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara fakta atau sistematis karakteristik populasi secara faktual dan cermat. Proses pengumpulan datanya lebih kepada observasi lapangan dengan mencatat dan mengamati sebuah penelitian. Demikianlah mini proposal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah, marilah kita sama-sama memohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.